Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan saya Kak Kiki dalam podcast Studio Insan Mandiri Jakarta. Kali ini kita menghadirkan salah satu tokoh dari Turki nih ya, artis Turki. Wah, jauh banget ya Insan Mandiri. Tapi artis kita satu ini insya Allah akan memberikan kita penerangan dan informasi yang banyak tentang Turki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kakak cantik nih, teman-teman semua sahabat Insan Mandiri Jakarta. Saya sudah bersama kakak cantik nih. Ya, siapakah dia? Kita akan langsung tanya saja nih ya. Kakak namanya siapa sih kak? Nama saya Rumeisa. Rumeisa, panjangnya kak? Rumeisa Yaman. Wah, Rumeisa Yaman, luar biasa. Bagus sekali ya kak namanya ya. Oke. Kak Rumeisa, tadi kan kita sudah talk show ya di masjid lantai 3. Kak Rumeisa, kita mau kenalan nih di podcast studionya Insan Mandiri Jakarta. Jadi nama saya Rumeisa. Saya sebenarnya lagi di Istanbul, Turki. Dan keluarga aku juga semuanya orang Turki. Wow. Tapi tahun ini saya punya kesempatan untuk datang ke Indonesia. Dan saat ini saya tinggal di Jakarta, di Jakarta Selatan. Dan saya mau berusaha bisnis di sini gitu. Wah, luar biasa sahabat Insan Mandiri. Ini benar-benar keren ya. Orang asli Turki mau ke Indonesia ya. Kak Rumeisa ini kuliah berarti di sini. Tidak, aku cuma lagi research tentang bisnis sama bekerja di bagian konsultasi. Oke, berarti Kak Rumeisa di sini untuk menggali ilmu ya. Iya. Tepatnya di mana tuh Kak Rumeisa? Di wilayah mana Kak? Aku di Turki. Sebenarnya aku lahir dan besar di kota Istanbul. Istanbul. Tapi aku berasal dari kota Malatya yang berada di selatan timurnya Turki. Mengapa sih, alasannya kenapa sih Kak Rumeisa tuh mau belajar ke Indonesia, terus ingin bisnis di Indonesia? Jadi sebenarnya awal-awal aku belajar bahasa Indonesia itu cuma untuk hobi. Jadi ya kenapa tidak belajar bahasa Indonesia? Karena kan juga di Turki punya banyak teman orang Indonesia asli. Jadi aku mulai belajar bahasa Indonesia tahun 2019. Jadi pas waktu itu aku masih umur 16-17. Jadi sebenarnya nggak ada tujuan untuk datang ke Indonesia atau bekerja karena masih sangat muda ya. Tapi nanti alhamdulillah ada kesempatan untuk kesini. Dan kalau sekarang aku pikir usia begini ya kenapa tidak belajar bahasa Indonesia, karena kan populasi Indonesia 200 jutaan. Orang-orang Indonesia juga sebenarnya sangat ramah. Kan aku udah tinggal di sini hampir setahun, nggak pernah racism di sini, semuanya ramah. Sama kalau mau bisnis di sini juga sebenarnya bisa sukses karena orang Indonesia juga, bisnis kita juga sebenarnya tentang Turki. Jadi orang Indonesia juga tertarik sama Turki. Dan setelah itu ya semuanya di sini juga welcoming. Oke, luar biasa ya. Jadi anak muda menjelajah ya ke Indonesia. Iya, Kak Rumeisa, ini kan Kak Rumeisa terdengar ya lancar sekali bahasa Indonesianya. Nah, ini bagaimana nih Kak cara belajarnya Kak? Terima kasih Kak. Sebenarnya aku juga agak kaget karena proses aku belajar bahasa Indonesia lumayan cepat karena guru-guru aku juga kaget di kelas aku. Tapi mungkin karena saya sangat suka Indonesia ya, jadi prosesnya juga cepat. Aku punya banyak teman di Turki juga, jadi mereka membantu aku untuk praktik. Sebenarnya aku belajarnya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul. Jadi aku ikut kelasnya selama 6 bulan lebih. Nanti alhamdulillah aku ikut lomba pidato bahasa Indonesia. Aku ambil juara 1. Wah, luar biasa, keren banget ya. Nanti setelah itu ada kesempatan ke Indonesia juga. Berarti Jadi prosesnya mungkin karena cukup praktis sama orang-orang Indonesia ya. Oke, berarti intinya juga satu punya kekuatan niat dan bisa untuk belajar bahasa Indonesia dan praktik langsung dengan orang Indonesia. Orang Indonesia juga kadang sangat sabar. Jadi kalau kita sebagai orang asing belajar bahasanya, mereka juga saling mau membantu kalau kita ada kesalahan, memperbaiki. Luar biasa, Kak Rumeisa keren ya. Oh iya, Kak Rumeisa juga
mempelajari 3 bahasa berarti ya, bisa bahasa apa aja tuh Kak Rumaisa? Jadi awalnya belajar bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi sama orang-orang dari luar negeri, termasuk Indonesia. Setelah itu karena aku punya banyak teman dari Indonesia, aku mulai belajar bahasa Indonesia. Dan terakhir dulu waktu SMA aku punya rencana untuk kuliah ke Korea, jadi aku mulai belajar bahasa Korea. Sebenarnya ketika aku di Turki aku dapat kursus bahasa Italia juga. Oh gitu ya. Oke, Iya. berarti nanti bisa. Iya, tapi aku ambil 2 minggu nanti langsung pindah ke Indonesia, jadi nggak bisa Oke, belajar. nggak apa-apa. Kak Rumaisa ada saya ya. Iya, Nanti kita belajar sama Kak. boleh. Ya luar biasa. Oh ya Kak Rumaisa, tadi kan kita udah talk show nih ya. Iya. Kak Rumaisa mau dateng ke Insan Mandiri Jakarta. Bagaimana sih perasaan Kak Rumaisa ketika mengisi talk show dan bisa hadir di sini, coba deh. Oh, jadi untuk pertama terima kasih banyak untuk guru-guru di sini. Ya selain semuanya juga ramah-ramah, untuk siswa-siswi di sini juga semuanya sangat energik, sangat excited. Jadi ya alhamdulillah walaupun hari ini aku gak ada energi, ketika aku lihat murid-murid di sini, energi aku juga. Wah, luar biasa. Berarti kesan pertama murid-murid Insan Mandiri Jakarta itu energik dan Iya. sangat ramah ya. Iya, sangat Oke. ramah. Senang ya untuk bisa ngisi talk show di atas ya Kak Rumaisa ya. Sangat senang bertemu sama guru-guru juga, Guru-guru semuanya juga. sangat ramah. Oke, ramah ya, alhamdulillah. Memang karakter Insan Mandiri Jakarta kita tumbuhkan seperti itu Kak Rumaisa. Iya Kak Rumaisa, kita kan di Insan Mandiri Jakarta itu akan ada ekskul ya. Kemarin juga ada ekskul tentang bahasa Turki. Tapi masih baru sedikit nih peminatnya. Nah, mungkin di sini Kak Rumaisa bisa nih ceritakan tentang apa sih manfaat dan bagaimana ketika nanti kita misalkan akan ikut ya belajar bahasa Turki nih. Emang keuntungannya apa sih gitu ya? Coba deh Kak Rumaisa. Jadi untuk belajar bahasa baru selain bahasa Turki itu sesuatu yang sangat penting karena kita gak tahu bermanfaatnya untuk masa depan akan jadi apa aja. Dan kalau bahasa Turki itu kita ya pakainya di negara Turki, tapi ada 21 negara Turki ya, jadi itu dapat Azerbaijan, Turki, ada beberapa negara yang bahasa kita mirip juga seperti Kyrgyzstan, Kazakistan, Turkmenistan. Selain itu ada beberapa suku, misalnya dalam Rusia itu Yakutistan dan lain-lain. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan negara-negara itu juga sebenarnya, bukan hanya dengan orang-orang Turki. Iya, jadi kalau misalnya kita ke Cina, di sana ada satu suku namanya Uighur. Mereka juga bahasa kita mirip, jadi dengan bahasa Turki kita masih bisa berkomunikasi. Jadi bukan hanya dengan orang-orang Turki, tapi sebenarnya orang-orang yang ada di Asia juga, suku-suku di Rusia sebenarnya kita bisa berkomunikasi. Dan selain itu di Turki kita punya satu peribahasa, bilangnya satu bahasa itu sama dengan satu orang. Jadi berapa bahasa kita bisa, berapa banyak orang kita bisa jadi. Oke, luar biasa. Jadi sahabat Insan Mandiri Jakarta, nanti ketika nanti di semester selanjutnya ada pembukaan untuk belajar bahasa Turki, ayo deh ikut. Di samping tadi ya bisa tidak hanya belajar bisa bahasa Turkinya ya nanti, tapi bisa untuk bahasa yang lain ya Kak Rumaisa ya. Kemudian Kak Rumaisa, ketika ini kan masih anak-anak kecil nih ya, itu nggak apa-apa ya, bisa ya, Nggak apa-apa, bermanfaat ya untuk ke depan ya. Iya, tentu saja kalau belajar lebih mudah, menurut aku lebih cepat juga karena otak-otak mereka lebih fresh kan. Oke. Jadi belajarnya juga lebih cepat, sama untuk masa depan juga mereka masih bisa berpraktik gitu. Oke, wah luar biasa. Ya alhamdulillah ya. Nah ini di penghujung di akhir podcast studio Insan Mandiri Jakarta, boleh Kak Rumaisa memberikan satu pesan, kesan, boleh untuk disampaikan ke sahabat Insan Mandiri Jakarta. Mungkin untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua yang dengar, yang di rumah. Ya, jadi sahabat Insan Mandiri, terima kasih banyak untuk keramahan hari ini. Semoga itu bukan terakhir podcast kita ya. Iya betul. Dan semoga kursus bahasa Turki kalian juga bermanfaat. Jangan lupa ikut kursusnya di sini. Dan semoga sukses semua sahabat Insan Mandiri. Wah, dan untuk para pendengar semuanya nih yang memang ingin masuk ke Insan Mandiri Jakarta, kalau menurut Kak Rumaisa nih kita harus apa nih yang mungkin nanti banyak pendengar yang akan bertanya tentang Insan Mandiri Jakarta untuk bisa
bisa masuk mendaftar di Sekolah Insan Mandiri Jakarta? Menurut aku cukup datang ke sini kan karena semuanya sudah ramah, jadi cukup datang ke sini untuk mendaftar ya. Oke. Jadi ayo ke sini. luar biasa. Ayo masuk Insan Mandiri Jakarta. Baiklah sahabat Insan Mandiri Jakarta, saya Kak Kiki dan Saya Man. kita akan bisa berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan bersama saya Kak Kiki dan Maisa. bye bye. Assalamualaikum.